Ya, Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Yunani dan pertama-tama sebelum belajar tata bahasa Yunani, ada baiknya kita masuk ke dalam pengantar terlebih dahulu dan dari situ baru kita belajar mengenai abjad Yunani, lalu kemudian tata bahasa Yunani selanjutnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam situasi kondisi akhir-akhir ini, kita sekarang ini hidup di akhir zaman, pada zaman akhir yang diisi dengan berbagai penggenapan nubuat ya tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Dan salah satunya adalah dengan munculnya nabi-nabi dan pengajar-pengajar palsu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kemunculan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, bahkan ya dalam tanda petik Mesias palsu, sudah kita temukan ribuan tahun yang lalu. Bahkan di abad pertama Masehi, di mana gereja pada waktu itu sedang bertumbuh, pada saat itu juga sudah muncul banyak pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu. Bahkan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, hamba-hamba Tuhan palsu itu sudah mulai berproduksi. Apa yang mereka produksi? Teologi-teologi yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya muncul yang namanya banyak yang disebut dengan Injil Barnabas, Injil Lukas, ya, Injil Matius. Tapi sebenarnya itu bukan Injil yang sesungguhnya. Karena mereka sebenarnya mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu, tetapi kemudian menggunakan nama yang sudah sangat terkenal ya untuk mendapatkan legitimasi. Jadi kalau orang membaca tulisannya dia, oh ini Injil Barnabas, ini orang hebat. Ya, ini Injil Matius, ini rasul dari 12 murid Yesus ini. Nah, akhirnya orang-orang tertarik dan membaca. Jadi sebenarnya penggunaan nama-nama tokoh untuk dipakai sebagai judul tulisan mereka itu sudah biasa pada waktu itu. Nah, sampai sebegitunya ya. Dan pada akhirnya kalau kita mempelajari ya sejarah gereja, itu muncul banyak pengajaran-pengajaran palsu, monatisme, donatisme, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke zaman kita sekarang. Jadi, di zaman kita sekarang ini juga muncul banyak pengajar-pengajar palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Dan lebih parahnya lagi adalah bahwa keberadaan hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi pengajar-pengajar palsu ini berada di era yang sudah sangat canggih telekomunikasinya, internetnya. Nah, apalagi kalau kita perhatikan media sosial, itu sudah banyak bertumbuh dengan berbagai macam platform ya, media sosial. Dan itu bisa dipakai untuk menyebarkan pengajaran-pengajaran. Dan kalau memang kita mau betul-betul perhatikan ya, di dunia maya itu sudah banyak sekali bertebaran ajaran-ajaran yang sebenarnya kalau kita selidiki, ya kalau kita betul-betul perhatikan, kalau kita kaji, itu tidak sesuai sebenarnya dengan firman Tuhan. Tapi ya bagaimana? Situasi sudah seperti itu, dan mereka memanfaatkan media sosial untuk menebarkan ajaran mereka. Nah, di samping itu juga ada juga beberapa kelompok orang yang berpikir bahwa mereka menyampaikan firman Tuhan. Kalau ditanya secara pribadi, kenapa kamu melakukan itu di dunia maya, di media sosial? Oh, saya menyampaikan firman Tuhan. Saya terpanggil memberitakan firman Tuhan. Tapi ternyata bahwa ketika mereka
dalam tanda petik ya, melakukan pelayanan itu di dunia maya, di media-media sosial, apa yang mereka sampaikan itu justru tidak sesuai dengan arahan firman Tuhan. Gitu. Nah, ini nanti di dalam kesempatan lain mungkin kita bisa bahas ini ya. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah bahwa di dalam dunia maya muncul nabi-nabi dan pengajar-pengajar palsu, dan ini situasi dan kondisi yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi kekristenan. Ya, memang menguntungkan di satu sisi kalau memang apa yang dilakukan hamba-hamba Tuhan itu benar. Maka internet adalah menjadi sarana yang paling efektif dan efisien untuk memberitakan kabar baik. Tetapi kalau yang menyampaikan itu bukan hamba Tuhan yang dipilih, ditetapkan, dipanggil oleh Tuhan, maka ada kemungkinan justru sebaliknya. Kalau yang tadinya itu memiliki dampak positif, sekarang justru memiliki dampak negatif. Karena apa? Karena pengajaran-pengajaran disampaikan dengan cara yang salah, tetapi dengan media yang bisa diterima oleh seluruh manusia, bahkan tidak perlu ada saringan ya. Bahwa pengajaran-pengajaran itu bisa sampai di kamar tidur. Pengajaran-pengajaran itu bisa sampai di kamar tidur seseorang, dan orang sambil tiduran mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak tepat. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah, untuk ini juga nanti dalam kesempatan lain saya akan bahas seperti apa sih sebenarnya pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apa indikasinya? Adakah indikator-indikator yang kita bisa pakai sebagai sarana untuk menyaring ya ajaran-ajaran yang kurang tepat itu. Oke, kembali lagi kepada situasi kita. Nah, keadaan seperti ini ya, dengan pengajaran palsu, dengan munculnya nabi-nabi palsu, bahkan dalam tanda petik mesias-mesias palsu di dunia internet, ini bisa saja dalam waktu yang cepat ya, tingkat akselerasinya tinggi, itu menghancurkan banyak anak-anak Tuhan, bahkan menghancurkan gereja juga. Nah, faktanya banyak anak Tuhan yang masuk dalam jerat kuasa kegelapan karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak tahu sebenarnya konsep panggilan untuk melayani Tuhan itu seperti apa. Dan juga tidak mengerti firman Tuhan. Karena memang sebagian hamba-hamba Tuhan yang melayani di dunia sosial, di dunia maya, di media sosial itu, sebagian memang ada yang lulusan sekolah teologi. Tetapi banyak juga yang tidak sekolah teologi. Nah, sebenarnya saya ingin menekankan bahwa setiap hamba Tuhan itu harus mengenyam pendidikan sekolah teologi. Harus. Bukan karena harus mengetahui mata kuliah teologi ya, ilmu-ilmu teologi di sekolah teologi itu. Tetapi sekolah teologi itu adalah tempat di mana seseorang itu dapat meyakini panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, penetapan Tuhan bagi dirinya untuk melayani Tuhan, gitu. Di samping itu juga, biasanya pada umumnya sekolah teologi itu memiliki asrama, dan semua mahasiswa teologi itu diwajibkan untuk berada di dalam asrama. Tujuannya apa? Untuk membentuk mental kepribadian, ya, membentuk karakter hamba Tuhan. Itu di sekolah teologi. Sehingga setiap hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan itu kalau dia keluar dari sekolah teologi, itu sudah siap ya, fisik, mental, spiritualnya digembleng, dilatih, dibentuk oleh Tuhan di asrama sekolah teologi. Bayangkan saja kalau ada hamba Tuhan tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah digembleng di asrama, tidak pernah dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui hamba-hamba Tuhan di sekolah teologi, bagaimana jadinya kalau dia melayani Tuhan? Dia sendiri tidak menyadari, dia sendiri tidak tahu apakah
Tuhan memanggil dia secara pribadi, karena hamba Tuhan itu harus dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Bukan sembarangan kemauan kita pribadi gitu ya. Oh, saya mau melayani Tuhan. Oh, terus kemudian langsung masuk ke dunia sosial, dari dunia maya, media sosial, terus memberitakan Injil. Tapi sekarang pertanyaannya, orang tersebut itu dipanggil Tuhan enggak? Kalau tidak dipanggil Tuhan, maka dia akan menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Iya, betul, dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi murid Tuhan, dia juga menjalankan misi amanat agung, tetapi tidak dalam kapasitas sebagai imam, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Ini saya sudah memberikan penjelasan di video saya di YouTube, di TikTok ya, dan juga di YouTube. Nah, jadi begini saudara-saudara, kita ini kalau mau melayani Tuhan harus masuk ke sekolah teologi. Nah, dari situ nanti Tuhan akan tetapkan kita, Tuhan akan persiapkan kita untuk memberitakan Injil kepada khalayak ramai. Karena memberitakan Injil kepada masyarakat Kristen, khalayak ramai, itu membutuhkan persiapan yang sangat matang. Kalau tidak, waduh, kondisi orang-orang Kristen pribadi lepas pribadi yang menyatakan dirinya hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di dunia maya, ini bisa menghancurkan anak-anak Tuhan, menghancurkan komunitas masyarakat Kristen, dan terlebih lagi bisa menghancurkan gereja. Nah, nanti di dalam kesempatan lain ada topik juga yang menarik ya. Sebenarnya fenomena orang-orang Kristen yang menjamur di dunia maya, terus melakukan pelayanan dalam tanda petik di media sosial, itu apakah sebenarnya sesuai dengan rencana Tuhan? Ini penting loh, ini kita bahas. Hamba-hamba Tuhan yang menjamur di dunia maya itu apakah memang sesuai dengan rencana Tuhan? Ataukah justru sebaliknya, menggenapi nubuat yang ada di dalam Alkitab, akan muncul banyak nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Jadi kehadiran mereka di dunia maya itu menggenapi nubuat munculnya nabi-nabi dan pengajar-pengajar palsu. Nah, ini harus betul-betul diselidiki, betul-betul harus diteliti, dan setiap hamba Tuhan harus betul-betul mengkaji dirinya secara pribadi. Oke. Nah, jadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan maupun masyarakat Kristen itu harus betul-betul memahami firman Tuhan. Harus betul-betul memahami firman Tuhan. Bagaimana caranya saya bisa memahami firman Tuhan? Ya, harus belajar Alkitab, belajar ilmu-ilmu teologi. Nah, dalam kaitannya dengan bahasa Yunani, tentu setiap anak Tuhan itu harus memahami, menguasai, mengetahui bahasa Yunani. Jadi sebenarnya bahasa Yunani itu kalau idealnya ya tidak hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Tuhan atau mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi, tapi seluruh masyarakat Kristen itu seharusnya, seyogyanya lah, itu bisa menguasai bahasa Yunani. Apalagi kita yang ada di dalam masa akhir zaman, di zaman akhir. Itu kalau kita tidak diperlengkapi dengan pengetahuan bahasa Yunani, maka pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu akan lebih mudah untuk menggoncangkan keyakinan kita, iman kita. Dengan demikian, maka pengajaran-pengajaran tersebut akan masuk di dalam konsep berpikir kita, dan kalau itu sudah berada pada keadaan di mana kita menyukainya,
bahkan meyakininya, dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan kalau sudah masuk di alam bawah sadar, doktrin itu dia akan mengakar, mendarah daging. Dan doktrin yang sudah mendarah daging, itu walaupun salah, akan dibela mati-matian sampai titik darah penghabisan. Itulah pentingnya belajar bahasa Yunani. Nah, dengan belajar bahasa Yunani, maka kita akan memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab. Kenapa? Karena kita bisa membaca Alkitab bukan saja dari terjemahan-terjemahan, tetapi kita bisa membaca Alkitab dari naskah-naskah salinan Alkitab. Nah, dengan membaca naskah-naskah salinan Alkitab dan mengerti terjemahannya, maka kita akan dimampukan untuk perlahan-lahan akan menyaring. Bahkan kita sendiri secara pribadi itu kita akan memiliki kemampuan yang tanpa kita sadari, kita sudah memiliki kemampuan untuk menyaring pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Nah, saudara-saudara, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Yunani. Dan di awal pertemuan kita ini saya berharap saudara nanti bisa tetap bersama-sama dengan saya, karena dalam pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan terus mengajarkan kepada seluruh masyarakat Kristen untuk bisa berbahasa Yunani. Sekarang kita masuk ke dalam bahasa Yunani Alkitab. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa di dalam perjanjian baru kita ini ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, tentu kita harusnya memiliki satu pertanyaan mendasar. Tuhan Yesus itu orang Yahudi, ya, murid-murid orang Yahudi. Kemudian sebagian besar para rasul juga orang Yahudi. Ada beberapa yang bukan orang Yahudi, tapi itu persentasinya sangat kecil sekali ya, yang bukan orang Yahudi. Nah, kalau semuanya, ya anggap saja ada 90%, seluruh tokoh-tokoh Alkitab dan para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu adalah orang Yahudi. Lalu pertanyaannya itu, kenapa Alkitab Perjanjian Baru kok malah ditulis dalam bahasa Yunani? Ya harusnya kan bahasa Ibrani. Nah, kalau misalnya ini kita tanyakan kepada orang-orang Ibrani gitu ya, masyarakat Ibrani, mereka tersinggung enggak? Sama lah seperti kita ya, kita orang Indonesia. Kita memiliki bahasa Indonesia. Ini bahasa nasional kita. Tapi kemudian undang-undang dasar kita ditulis dalam bahasa Inggris. Bagaimana? Tentu kita pasti marah. Loh, kenapa harus ditulis dalam bahasa bukan bahasa Indonesia? Ini kan bahasa nasional. Semua ini yang ada di negara Indonesia adalah orang Indonesia. Kenapa undang-undang dasarnya ditulis dalam bahasa Inggris misalnya? Nah, ternyata bahwa fakta dalam kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, itu ada alasan-alasannya. Bahkan nanti di dalam kesempatan yang berbeda, saya akan memberitahukan kepada Anda beberapa alasan yang Tuhan, dalam tanda petik ya, kemungkinan ya, karena kita tidak tahu pikiran Tuhan, kita hanya dapat mengkaji secara kontekstual berdasarkan sejarah dan penyataan Allah. Kita tidak bisa langsung memahami pikiran Tuhan itu seperti apa, terus kita bisa menafsirkan atau kira-kira menangkap pikiran Tuhan itu seperti apa 100%, tidak bisa. Ya, kita hanya dapat menganalisa berdasarkan sejarah, berdasarkan kitab suci, lalu di situ kita mengambil kesimpulan.
bahwa ada ternyata alasan-alasan dari Tuhan kenapa Tuhan itu kemudian memilih bahasa Yunani dalam rencana keselamatannya itu, sehingga bahasa Yunani pada akhirnya menjadi bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Sebenarnya kalau disebutkan bahasa asli itu masih dalam tanda petik ya, tetapi menjadi bahasa yang banyak dipakai untuk menuliskan ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru ke dalam bahasa Yunani dalam salinan-salinannya. Nah, kenapa saya katakan salinan-salinan? Karena naskah asli Alkitab Perjanjian Baru itu sudah tidak ada lagi. Nah, tidak adanya naskah asli itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Apakah betul memang naskah asli itu sudah tidak ada, habis, hilang, atau musnah? Atau naskah-naskah asli Alkitab itu sebenarnya masih ada, tetapi dirahasiakan di mana tempatnya, disimpan di mana, di kota mana, di perpustakaan mana, itu dirahasiakan. Karena kalau masyarakat Kristen tahu bahwa ada kitab suci, naskah kitab suci Perjanjian Baru itu masih ada yang asli, wah ini saya pikir ini akan menjadi masalah ya. Akan ada yang mencuri, akan ada yang mencoba untuk memberhalakan, wah macam-macam itu, ya macam-macam. Nah, jadi ini kita masih belum tahu ini keberadaan pastinya naskah asli Alkitab itu, apakah memang sudah tidak ada atau bagaimana, dan apakah memang dirahasiakan, kita nggak tahu. Ya, cuman saya secara pribadi berharap ya bahwa sebenarnya naskah asli Alkitab Perjanjian Baru itu masih ada, cuman dirahasiakan. Nah, itu harapan saya. Tapi kalaupun seandainya naskah asli Alkitab itu sudah tidak ada lagi, kita tetap masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena ada naskah-naskah salinan kitab suci yang begitu banyak, yang kemudian dari sekian banyak salinan naskah asli Alkitab itu, yang tentunya berbahasa Yunani itu, kemudian dikanonkan. Kira-kira seperti itu. Dan sampai di tangan kita sudah menjadi Alkitab yang kita miliki ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahasa Yunani ini kita bisa bagi secara umum ya. Secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu bahasa Yunani klasik. Dan yang kedua adalah bahasa Yunani Koine. Nah, ini juga ada pembahasannya sendiri lagi ya. Cuman kita nggak akan bisa membahas seluruhnya pada pagi hari ini ya. Karena sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah pengantar untuk masuk di dalam belajar tata bahasa Yunani gitu ya. Jadi ada bahasa Yunani klasik, ada bahasa Yunani Koine. Nah, bahasa Yunani Koine ini adalah bahasa Yunani umum. Nah, kalau kita perhatikan di dalam sejarah, khususnya sejarah Timur Dekat, bahwa antara tahun 200-300 sebelum Masehi sampai tahun 0 Masehi, ya 200-300 sebelum Masehi sampai 0 Masehi, kita tahu bahwa bangsa Ibrani, ya, bangsa Yahudi itu lagi dijajah oleh Yunani. Lalu kemudian kurang lebih antara 100 sampai 50 tahun sebelum Masehi, Yunani itu dikalahkan oleh Romawi. Lalu kemudian Romawi menguasai wilayah Israel. Sekalipun Yunani itu dikalahkan dan sekarang ini dikuasai oleh orang-orang Romawi pada tahun itu sampai lahirnya Tuhan Yesus dan seterusnya, bangsa Romawi ini tetap masih menggunakan budaya-budaya Yunani.
Bahkan dewa-dewa Yunani dipakai. Ya, pola pendidikan Yunani, filsafat Yunani itu dipakai juga oleh orang-orang Romawi. Dan salah satunya juga yaitu konsep Helenisme yang dicanangkan oleh The Great Alexander atau Alexander Agung, ya, Kaisar atau Jenderal Alexander Agung. Itu konsep Helenisasi atau Helenisme itu juga dilanjutkan oleh Kekaisaran Romawi, termasuk bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani ini juga dipakai oleh Kekaisaran Romawi. Kenapa? Ya karena kerajaan Yunani dulu itu sangat luar biasa dalam ekspansi wilayah. Jadi ada banyak kerajaan-kerajaan pada waktu itu dikuasai oleh Yunani, dan mereka semua pada umumnya sudah berbahasa Yunani. Jadi ketika Kekaisaran Romawi mengalahkan Yunani, maka ya ini kemungkinan ya, daripada susah-susah lagi ngajarin bahasa Latin gitu ya, ya sudah dipakailah bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani yang dipakai ini adalah bahasa Yunani Koine, bahasa Yunani umum. Dipakai untuk seluruh wilayah kekuasaan Yunani yang diambil alih oleh Romawi. Sehingga bahasa Yunani ini menjadi bahasa lingua franca, bahasa umum yang dipakai. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa Yunani Koine. Nah, bahasa Yunani Koine inilah, bahasa Yunani umum inilah yang kemudian dipakai oleh penulis-penulis untuk menuliskan salinan-salinan kitab suci Perjanjian Baru. Begitu. Jadi bahasa Yunani atau bahasa Greka itu dalam bahasa aslinya disebut Ellenica, yang merupakan anak cabang tersendiri dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Jadi bahasa ini telah bertahan selama lebih dari ribuan tahun dan telah dituliskan selama kurang lebih 3.500 tahun. Bahasa Yunani ini juga dianggap sebagai salah satu bahasa tua yang masih bertahan hingga kini, dengan jumlah kosakatanya kurang lebih ada 600.000 kata. Jadi kalau bahasa Inggris itu jumlah kosakatanya kurang lebih 800.000, dan bahasa Yunani itu jumlah kosakatanya 600.000. Ya, kalau kita lihat dari jumlah kosakata ini, sebenarnya ini adalah bahasa yang sangat kaya sekali, ya, di dalam yang bisa dipakai, maksud saya, yang bisa dipakai untuk mengekspresikan pemikiran orang. Ketika orang itu ingin mengekspresikan pemikirannya, dia membutuhkan bahasa. Kalau bahasanya itu miskin kosakata, maka pemikiran yang cemerlang sekalipun itu tidak akan mampu tersampaikan oleh karena kendala bahasa. Tapi kalau pemikiran-pemikiran itu dapat disampaikan dengan satu bahasa dengan kosakata yang sangat kaya, maka detil-detil pemikiran seseorang itu akan tersampaikan. Ilmu itu akan dengan mudah 100% akan tersalurkan kepada orang-orang lain. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu dari alasan kenapa, menjadi salah satu alasan dari Tuhan, maksud saya, mengapa Tuhan Allah menetapkan bahasa Yunani untuk menjadi bahasa Alkitab Perjanjian Baru dalam konteks rencana keselamatannya. Karena kalau kita perhatikan pada masa lalu, 2000 tahun yang lalu, bahasa Yunani ini adalah bahasa yang memiliki kekayaan kosakata yang sangat banyak ya dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Nah, jadi untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran Allah melalui inspirasi Roh Kudus, itu dibutuhkan sebuah bahasa yang memiliki kosakata yang banyak. Dan pilihan Tuhan adalah bahasa Yunani. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa belajar bahasa Yunani itu adalah sangat penting buat kita semua.
ya, masyarakat Kristen. Karena dengan belajar bahasa Yunani, maka secara langsung dan secara tidak langsung kita akan dibimbing ke arah di mana kita dalam situasi kondisi kita ini dimampukan untuk memahami pemikiran-pemikiran Allah. Nah, itu penting. Sehingga dengan bahasa Yunani, pemikiran-pemikiran Allah itu dapat tersampaikan kepada kita itu 100%. Bahasa Yunani Koine yang saya maksudkan tadi itu adalah merujuk kepada bentuk-bentuk bahasa Yunani yang dipakai pada masa pasca klasik. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa dalam bahasa Yunani itu ada yang disebut bahasa Yunani klasik, ada bahasa Yunani Koine. Jadi setelah masa pasca Yunani klasik, masuklah masa yang disebut adalah masa Yunani Koine, di mana hampir sebagian besar orang-orang di dunia jajahan Romawi itu menggunakan bahasa Yunani ini. Nama-nama lain bahasa ini adalah misalnya bahasa Yunani Iskandaria, ya, bahasa Yunani Helenistik, Yunani umum, atau juga bisa disebut juga dengan Yunani Perjanjian Baru. Nah, bahasa Yunani Koine tidak hanya penting bagi bangsa Yunani karena merupakan bahasa umum pertama yang juga merupakan moyang dari bahasa Yunani Demotik. Namun karena pengaruhnya yang sangat besar bagi perkembangan kebudayaan dunia barat dan fungsinya sebagai bahasa lingua franca daerah Laut Tengah, bahasa Yunani Koine juga akan menjadi bahasa yang dipakai untuk menuliskan kitab Perjanjian Baru. Jadi ini bahasa Yunani Koine ini adalah bahasa yang sangat penting di samping bahasa Latin yang merupakan sebuah bahasa penting di Kekaisaran Romawi. Nah, berkaitan dengan kata koine itu sendiri, koine itu artinya umum. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahasa Yunani yang umum, yang bisa dimengerti semua orang Yunani. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yunani dalam konteks yang berada di bawah Kekaisaran Yunani pada waktu zaman awal Masehi. Nah, kalau kita mencoba untuk sekarang menelusuri sejarah Yunani Koine, bahasa Yunani Koine ini sebagai dialek umum ya di antara bala tentara Alexandria Agung. Ketika negara-negara Yunani yang bersekutu di bawah Makedonia menaklukkan dan mengkolonisasi dunia yang diketahui, itu bahasa bersama mereka itu dipertuturkan dari Mesir sampai ke perbatasan India. Meski unsur-unsur bahasa Yunani Koine ini baru terwujud pada masa Yunani klasik akhir, yaitu menjelang tahun 0, periode pasca klasik Yunani dari mangkatnya Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi, yaitu ketika budaya-budaya di bawah pemerintahan Helenistik itu pada gilirannya mempengaruhi bahasa ini. Ya, periode selanjutnya yang dikenal dengan istilah bahasa Yunani pertengahan ditarik muncul pada pendirian Konstantinopel oleh Konstantin I di tahun 330. Jadi kalau kita perhatikan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perkembangan bahasa Yunani Koine ini memang mulai muncul di akhir Yunani klasik yang terus akan mengalami perkembangan sampai abad pertengahan ya di tahun 330 di zaman Konstantinopel. Nah, koine itu sendiri artinya umum ya, sebuah istilah yang sebelumnya juga pernah digunakan oleh beberapa ilmuwan kuno untuk merujuk ke beberapa jenis bahasa Yunani. Nah, sebuah mazhab ilmuwan seperti Apollonius, Discolus, dan Aelius
Herodianus itu menggunakan istilah koine untuk merujuk pada bahasa Proto-Yunani. Sementara yang lain menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada sembarang bentuk lisan dalam bahasa Yunani yang berbeda dengan bahasa tulisan. Ketika koine secara bertahan berkembang menjadi bahasa kesusastraan, beberapa orang membedakannya menjadi bahasa Yunani Helenik sebagai bahasa sastra pada pasca klasik dan koine sebagai bahasa lisan yang populer. Sedang yang lain lebih suka menggunakan istilah dialek Iskandaria untuk merujuk koine. Begini, saudara-saudara, teman-teman. Kita tahu bahwa sebuah bahasa itu kan selalu memiliki perkembangan ya, termasuk juga bahasa Yunani. Bahasa Yunani klasik itu dia akan mengalami banyak perkembangan, termasuk juga asimilasi dari berbagai macam bahasa. Nah, perkembangan Yunani klasik ini kemudian perkembangan bahasa Yunani klasik itu kemudian dia bisa menjadi bahasa Yunani koine. Nah, ternyata bahasa Yunani koine ini adalah bahasa Yunani yang umum dipakai secara lisan. Ya, umum dipakai secara lisan. Bukan sebagai bahasa tertulis. Nah, nanti di dalam pembahasan yang lain, saudara akan menemukan bahwa penulisan-penulisan karya-karya tulis pujangga-pujangga pada masa itu, mereka masih mempertahankan penggunaan Yunani klasik. Tapi untuk bahasa Yunani lisan, mereka menggunakan bahasa Yunani koine. Begitu kira-kira ya. Kalau kita lihat dari asal-usulnya, akar atau asal-usul dialek umum bahasa Yunani ini tidak terlalu jelas sejak masa kunonya, ya. Semasa zaman Helenistik, sebagian besar pakar itu mengira bahwa koine itu muncul karena pembauran 4 dialek utama Yunani kuno. Pandangan ini didukung oleh pakar linguistik dari Austria pada tahun 1901 oleh P. Kretschmer di bukunya De Entstehung der Koine. Sementara sang pakar Jerman, Wilamowitz dan Prancis Anthony Meillet, yang penelitian mereka berdasarkan pengaruh kuat unsur-unsur bahasa Yunani Atik, seperti partikel double S dan bukan double tau, ya, dan seterusnya ya. Ini nanti akan agak sedikit membingungkan kita ya, tapi oke, kita perhatikan di sini bahwa koine adalah sebuah bentuk sederhana bahasa Yunani dialek Ionia. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ada Yunani Atik, ada Yunani Ionia, dan semua itu pada waktu itu 4 dialek kuno Yunani itu dia berasimilasi membentuk Yunani koine. Dan kemudian Yunani koine inilah yang dipakai oleh para rasul untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menulis surat-surat rasuli, dan juga para penulis-penulis, ahli-ahli tulis itu yang membantu para rasul untuk menuliskan ya menyalin, mengcopy paste dari naskah asli Alkitab yang sebagian juga ada yang berbahasa Ibrani, sebagian juga sudah berbahasa Yunani, itu disalin ulang menjadi naskah-naskah salinan. Nah, nanti kita bisa juga nanti membahas, tapi bukan di dalam mata kuliah bahasa Yunani ini ya, bukan dalam pelajaran bahasa Yunani ya. Kita membahasnya nanti di dalam mata kuliah atau pelajaran tentang hermeneutik. Nah, salah satu materi hermeneutik itu dia membahas tentang kritik teks. Nah, di dalam pengantar kritik teks itu nanti kita akan belajar
Mengapa pada waktu itu banyak orang mencoba untuk menyalin naskah asli Alkitab menjadi naskah-naskah salinan? Itu apa sebenarnya penyebabnya? Sehingga sampai saat ini itu kita temukan ada kurang lebih 5.000 naskah-naskah salinan kitab suci. Nah, itu nanti ada pembahasannya, tapi bukan di dalam pelajaran bahasa Yunani ya, dalam pelajaran hermeneutik itu. Nah, di dalam kesempatan lain juga nanti saya akan memberikan pelajaran hermeneutika kepada Anda secara online ya. Sehingga Anda juga nanti bisa diperlengkapi untuk belajar hermeneutika. Apa sih hermeneutika itu? Hermeneutika itu adalah ilmu yang mempelajari metode-metode penafsiran kitab suci. Jadi sebenarnya kalau mau, ini agak sedikit menyimpang ya. Kalau kita mau bicara tentang metode menafsirkan Alkitab dalam ilmu hermeneutika, itu ada kurang lebih 60-70 metode penafsiran. Tetapi yang menjadi keprihatinan atau sangat disayangkan, banyak hamba-hamba Tuhan itu kalau mempersiapkan firman Tuhan, dia tidak menggunakan metode-metode yang sampai 70 itu jenisnya. Mereka hanya menggunakan 3 metode hermeneutik atau maksimal itu 5 metode hermeneutik. Ya, dengan 5 metode hermeneutik itu mereka sudah mempersiapkan khotbah, menyampaikan khotbah. Padahal sebenarnya metode penggalian itu ada kurang lebih antara 60 sampai 70 metode. Yang dipakai cuma 5. Lalu dari hasil analisa dengan 5 metode itu, mereka pakai untuk menyampaikan berita Injil. Sekarang pertanyaannya, apakah penggaliannya itu kaya atau miskin? Itu kalau saya menilainya itu tergolong sangat miskin sekali penggalian seperti itu. Dan kemiskinan penggalian itu bisa mengakibatkan salah tafsir. Salah tafsir bisa mengakibatkan apa? Orang akhirnya salah menerima berita Injil. Karena salah menerima berita Injil, implementasi di dalam kehidupan sehari-hari jadi salah. Contoh, ya, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 19, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya, coba perhatikan tafsir dari hamba-hamba Tuhan yang sekolah teologi ya, yang punya background, latar belakang sudah sekolah teologi. Dan perhatikan juga yang belum sekolah teologi, bagaimana cara mereka menafsirkan. Yang belum sekolah teologi, mereka pasti mengatakan, banyak penafsir mengatakan, tapi dia sendiri tidak menafsirkan. Jadi dia mengambil tafsiran orang, dari tafsiran orang dia ajarkan. Waduh, itu bahaya sekali. Cara seperti itu bahaya sekali. Seorang pemberita Injil harus menafsirkan sendiri firman Tuhan. Hasil tafsirannya itu kemudian nanti diuji dengan tafsiran orang lain. Itu benar. Kamu coba perhatikan sekarang. Ya, hamba-hamba Tuhan yang dalam tanda petik viral di media sosial. Kamu perhatikan, dia sudah viral. Tanya, sudah sekolah teologi? Belum. Suruh tafsir ayat Alkitab. Nggak bisa. Dia nggak bisa tafsir. Yang dia lakukan apa? Comot tafsiran orang. Lalu tafsiran orang itu diyakini, dan kemudian apa yang diyakini itu diajarkan di TikTok. Wah, itu bahaya sekali itu. Kalau model seperti ini. Bayangkan saja, seorang hamba Tuhan viral di media sosial tidak bisa menafsir. Lalu kenapa kok dia bisa viral? Ya, dia hanya bisa menyampaikan kekristenan dalam pengetahuan umum. Jadi pengetahuan umum itu pun dia belajar, bukan belajar dari sekolah teologi. Dia comot-comot dari video-video yang ada di media sosial. Aduh, mengerikan sekali. Dan ketika dia ditanya,
Ya, salah satu orang tersebut itu ditanya, apa pendapatmu tentang perceraian di dalam kekristenan? Dia katakan apa? Memang Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh cerai. Tapi orang tersebut ya mengatakan, bukan saya ya. Orang tersebut mengatakan Tuhan Yesus mengizinkan perceraian. Nah, Tuhan Yesus mengizinkan perceraian kenapa? Karena ada pernyataan selanjutnya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, ini. Jadi, kalau istrinya berzina, suami boleh menceraikan istrinya. Jadi di dalam kekristenan itu boleh terjadi perceraian. Waduh, bahaya sekali. Ya, jadi kalau kita perhatikan apa yang dia ajarkan itu, aduh bahaya sekali itu. Lah inilah hasil kalau seorang hamba Tuhan itu tidak belajar di sekolah teologi, ya hanya belajar dari video-video, dan video-video itu bercampur-campur ya. Ya, misalnya ada 20 video yang dia pelajari. Semuanya dari internet. 20 video dia pelajari dari internet. Sekarang pertanyaannya, 20 video ini dari aliran Kristen mana? Ini kan campur-campur pastinya. Jadi ada pendeta atau ada hamba Tuhan dari mazhab Protestan, ada dari Calvin, ada dari Kristen Ortodoks, ya, ada dari Mennonite, ada dari Anabaptis, ya, itu semua bikin video, masukkan ke internet, ya, ditampilkan di berbagai platform media sosial. Jadi video-video dengan berbagai latar belakang aliran Kristen itu dikumpulkan, dipelajari, diambil kesimpulan, terus diajarkan ke orang lain. Itu apa nih, tidak berantakan coba. Nah, model-model seperti ini sekarang yang terjadi banyak di dunia maya. Seorang hamba Tuhan itu ya wajib hukumnya memiliki kemampuan menafsirkan kitab suci sendiri. Lalu bukan berarti kemudian hasil tafsirannya itu dibenarkan gitu, bukan. Hasil tafsirannya itu kemudian harus diuji. Diuji secara teologi oleh tafsiran-tafsiran dari para teolog yang lain. Diuji. Kalau misalnya tafsiran para teolog itu semuanya berbicara atau menafsirkan dengan hasil tafsiran A, lalu dia secara pribadi dia kok menafsirkannya B. Nah, ini tentu ada yang salah. Yang mana yang salah? Saya yang salah atau para teolog itu yang salah? Ya, kalau kita mau belajar jujur, ya kita pertama harus katakan mungkin saya yang salah. Dikoreksi lagi, dipelajari lagi, dianalisa lagi mulai dari nol, dari awal. Di mana letak kesalahannya? Kok hasil tafsiran saya itu berbeda dengan para teolog yang lain? Begitu yang sebenarnya. Jadi seorang hamba Tuhan itu bukan mengambil hasil tafsir orang lain lalu dia pakai, dia imani, tidak. Hamba Tuhan loh ini ya. Hamba Tuhan itu harus memiliki kemampuan menafsir. Nah, kemampuan menafsir itu pasti dapat terjadi, dapat dia lakukan kalau dia menguasai bahasa Yunani. Maka kalau kita ambil kesimpulan dari logika silogisme, orang yang tidak menguasai bahasa Yunani tidak boleh tampil di media sosial. Ini saya sudah bahas ini di salah satu video saya. Nanti saudara-saudara kalau ingin mendalaminya bisa melihat di video saya. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah yang ingin saya katakan. Betapa pentingnya belajar bahasa Yunani. Bahkan sebenarnya kalau saya mau kalau saya mau ungkapkan kerinduan isi hati saya gitu ya, Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Saya itu rindu sekali.
semua orang Kristen, masyarakat Kristen itu bisa bahasa Yunani. Dan saya sangat berharap sekali ada salah satu gereja di Indonesia, satu aja lah gereja di Indonesia yang memasukkan bahasa Yunani itu menjadi satu kurikulum pembelajaran di sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu itu sudah mulai diajarkan. Ya misalnya saja ya, dalam kurikulum itu mengenal abjad-abjad Yunani. Hanya mengenal dulu. Mengenal alfa, beta, gamma, delta, epsilon, seterusnya. Kenal. Dihafalkan satu-satu, ya bikin permainan, belajar untuk mengenal huruf Yunani. Baru kemudian dalam kurikulum selanjutnya ya, materi yang berikutnya diajarkan untuk menyusun ya susunan huruf-huruf Yunani dari alfa sampai omega. Nanti ketika dia beranjak remaja, dia sudah mulai bisa menyebutkan ya huruf Yunani dari alfa sampai omega. Nah, sekarang saya mau tanya ini ya, saudara-saudara. Saya mau tanya, apakah saudara-saudara hafal huruf Yunani dari alfa sampai omega? Saya enggak hafal, Pak. Tulisannya aja saya enggak tahu, apalagi hafal. Ya, bagaimana cara menulis hurufnya aja saya enggak tahu, Pak. Bagaimana saya bisa menghafal? Bayangkan ada orang Kristen yang sudah umur ya sudah 40 tahun jadi orang Kristen ya, enggak hafal huruf Yunani, apalagi membaca, apalagi menafsirkan. Tapi orang tersebut ya itu aktif memberitakan Injil di media sosial, di dunia maya. Lah, apa yang dia beritakan? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu sudah benar belum? Apa kamu sudah cek? Ini maksud saya begini loh. Ada orang mengatakan, oh ini kebenaran firman Tuhan. Oke, itu kebenaran firman Tuhan. Dari siapa? Dari si A. Dari mana? Dari gereja si B. Oke, anggap saja dalam tanda petik itu kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika sampai di kamu, sampai ke saya, sampai ke setiap pribadi, apakah pribadi itu menanyakan, apakah ini betul-betul sudah benar? Kan harus diuji, harus dicek. Kalau enggak, ya kebenaran itu kalau kita telan mentah-mentah, ternyata dalam tanda petik belum tentu benar. Ya kalau sudah belum tentu benar, lalu kemudian kita yakini sebagai kebenaran, doktrin itu kita yakini menjadi dogma, dan dogma itu kita yakini sebagai satu kebenaran, padahal salah. Dan keyakinan itu dogma-dogma yang sudah diyakini itu, ya, keyakinan yang seperti itu akan memunculkan sikap mempertahankan dogma, pengajaran, doktrin itu akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Makanya teman-teman kita dari aliran Pentakosta, ya, aliran Pantekosta itu akan tetap ngekeh mempertahankan doktrinnya benar sampai titik darah penghabisan. Yang dari Protestan juga kekeh mempertahankan doktrinnya sampai titik darah penghabisan. Dan yang aliran dalam tanda petik, aliran yang tidak jelas juga mempertahankan doktrinnya sampai pada titik darah penghabisan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya pada akarnya. Ketika dia menerima kebenaran, dia tidak kaji dulu. Dia terima mentah-mentah. Dia anggap itu sudah benar, lalu dia dimasukkan di dalam pola berpikir dia, di dalam konsep hidup dia yakini sebagai doktrin yang benar, dogma yang benar. Akhirnya dia memelihara kesalahan sepanjang umurnya sebagai orang Kristen. Ketika orang lain mengatakan, kamu salah, wah dia akan marah. Siapa bilang aku salah? Ini yang paling benar. Kenapa? Karena sudah terindoktrinasi. Doktrin itu kalau dimasukkan berulang kali ke dalam pola berpikir kita, itu terindoktrinasi. Begitu saudara-saudara. Nah, karena itu mari kita belajar bahasa Yunani. Karena dengan belajar bahasa Yunani, maka kita akan memiliki kemampuan untuk menggali firman Tuhan secara baik, secara bertanggung jawab, dan kebenarannya pun
dapat dibuktikan secara empiris, kebenarannya pun dapat dibuktikan dalam metode ilmiah, dan itu akan menjadi kebenaran-kebenaran firman, doktrin-doktrin yang membangun dogma Kristen yang sehat. Kiranya penyampaian saya pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.